بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل كل شيء في هذه الدنيا خيرا لنا لنعمل صالحا لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله الذي أعطانا القدرة لنعمل شيئا بإذن الله ويعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هو في إحدى حديثه الصحيح أجبت من قضاء الله للمؤمن إن أصابته خير حمد وشكر وإن أصابته مصيبة حمد وصبر والمؤمن يؤجر في كل أمره وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian rutin Masjid Agung Al-Azhar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di masjid yang agung yang mulia ini, yang semoga Allah selalu menjadikan tempat ini sebagai taman-taman penyubur iman yang membuat masyarakat yang memasukinya diberikan banyak rahmat oleh Allah dengan sabab yang Allah telah tebarkan di atas dunia ini, insyaallah. Jamaah sekalian, berlanjut dengan yang pernah kita bahas di bulan yang lampau, bahwa kita dalam mencetak generasi Rabbani ini kita perlu mengetahui bagaimana cara menempa mental anak. Sudah sepintas disampaikan, yang berefek pada sosialisasi dan tentu berujung pada dakwah. Karena apa artinya kalau sampai manusia hidup ini tak bermanfaat buat orang lain? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, janganlah menjadi orang yang tak bermanfaat buat orang lain. Ya, artinya ada sesuatu yang ditekankan dalam agama ini, yakni amar ma'ruf nahil munkar. Bisa memerintahkan pada sebuah kebaikan, mencegah pada keburukan. Pernah disampaikan di yang lampau hadis Rasulullah di mana beliau bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman, kata Rasulullah, yang mau bergaul dengan orang yang tidak sebaik imannya, kemudian bersabar dengan kurangnya iman orang yang digauli ini, lebih besar pahalanya ketimbang orang beriman yang tidak mau bergaul. Ya, sehingga salah kalau orang beriman baik agama jadi nggak mau bergaul, salah. Kalau mundur dari pergaulan tujuannya yakni darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, lain hal. Saya cuma mencegah sesuatu yang buruk terjadi karena saya tahu buruk diri saya dalam pergaulan, fadhal.
Tapi bukan menghilangkan pergaulan, bukan menghilangkan persahabatan. Karena dakwah yang Rasul pertontonkan selama 23 tahun, 13 tahun itu fi'liyah loh. Lebih mengarah pada tingkah laku. Tentu butuh waktu untuk bisa menjadi orang yang luas dalam bergaul. Makanya sering sekali dinasihatkan oleh para ustadz, ulama ya, bertaut dengan keinginan kita memiliki anak yang betul-betul sebaik apa yang pernah kita lihat pada diri orang. Kita lihat orang yang mengimami sholat dengan bacaan yang baik, langsung kita menghayal, ya Allah, kalau seandainya anak saya sepandai ini dalam hafalan Quran gitu ya. Kita lihat seorang orator yang berorasi dengan semangatnya. Aduh, kalau anak saya semangat ini di atas podium, jadi lion of podium gitu ya. Aduh, kok dalil mudah dikeluarkan. Seandainya saya punya anak yang seperti ini, yang saya gak usah bingung-bingung pakai ketik spasi rek dan lain sebagainya gitu ya, atau tanya Mbah Google gitu ya. Karena ada anak yang cukup untuk ditanya. Masya Allah. Hayalan tinggal hayalan. Karena semua bertaut dengan sabab. Nah, bicara sabab inilah ulama sering memberi nasihat pada kita bahwa tidak hanya menginginkan sesuatu modal semangat. Tidak bisa. Orang perlu memiliki bagaimana cara mendapatkan sesuatu tersebut. Kita pengen anak ini pandai, ya tentu ada sabab. Jangan cuma sekedar didoain ya anak biar bisa menjawab soal ujian, kalau enggak disuruh belajar. Bagaimana orang yang nggak belajar bisa gampang jawab ujian? Dalam tanda kurung mudah nyontek. Ya nggak akan pernah bisa. Kayak caleg yang minta didoain sama masyarakat, doainlah biar saya bisa memimpin negeri ini dengan benar gitu. Sementara kita tahu sholat aja ogah gitu loh. Kenal Allah boro-boro, minta doa ogah. Jadi kayak orang mau nikahin anak, suruh ustaz doain ustaz, nanti ustaz habis khutbah nikah doain dah. Ya biar mawadah warahmah dah, begitu ya. Dari pertama masuk ke ruangan khutbah ustaz udah kaget. Ini anak nikah belum, foto udah rapat betul. Dapat dempet, betekak, betekuk. Siapa nih calon kedua mempelai calon? Kan jadi keanehan yang kita pertontonkan ke Allah. Ingin sebuah kebaikan dengan cara yang diharamkan, udahlah, mimpi di siang bolong sudah. Karena enggak berubah ayat sudah baku, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Bagaimana kau inginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram? Yuk kita tempa mental anak kita ya. Bagaimana anak tidak takut pada manusia? Tentu perlu pembiasaan. Ya, jadi dari kecil sudah dibiasakan nih anak bergaul. Karena indera yang dia miliki ini manfaatnya itu butuh proses. Anak kalau nggak dilatih megang, nggak bakal bisa megang sempurna. Anak kalau nggak dititah, dilatih jalan, bersahabat dengan embun di pagi hari gitu ya, nggak akan pernah bisa cepat jalan. Anak ini nggak akan pernah bisa membaca kalau nggak dikenalin huruf sejak dini. Walaupun tak ada penekanan, anak TK atau PAUD bisa membaca calistung itu nggak ada. Biarkan dia membiasakan diri, karena anak punya metode sendiri yang Allah berikan fitrah dalam dirinya untuk beradaptasi dengan sesuatu. Ya, kadang-kadang orang tua nggak bilang, nah ini panas, enggak. Anak bakal tahu sendiri bahwa ini panas gitu. Jadi anak mengerti bagaimana cara bersikap. Tapi di Islam disuruh ajarkan. Karena nanti ujungnya Islam itu tidak hanya mengatakan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Tidak. Islam lebih menekankan pada manfaat sesuatu yang dia lihat. Ya, ini panas, ini dingin. Panas untuk ini, dingin untuk ini. Bagaimana menyikapi panas dan dingin? Oh iya, kalau dingin itu dipegangnya santai, tapi kalau panas itu harus tiup dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa teknik yang mungkin butuh pembiasaan. Ini yang dimaksud ya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang melampau, surat Al-Imran ayat 154, Innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Maksudnya apa?
Banyak hal yang kadang-kadang manusia tidak tahu tapi Allah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu nih anak bakal jadi apa nanti. Wallahu a'lam bishawab. Harapan, tinggal harapan, pengen punya anak dokter, tapi kuliah gagal di tengah jalan gitu. Pengen punya anak menjadi seorang pemimpin pada sebuah perusahaan, ujung-ujungnya jadi OB, betul. Atau apalah, harapan, tinggal harapan. Tapi bukan berarti anak ini nggak bisa masuk surga. Karena siapapun dia di atas dunia ini, apa yang dia miliki cuma titipan. Tapi kalau orientasinya Allah, bahwa Allah ciptakan manusia untuk beribadah, siapapun orang yang di atas dunia ini menjabat sebuah jabatan, tetap berujung pada akhirat. Bisakah mencetak generasi Rabbani dengan cara yang baik ini? Silahkan dia jadi dokter, tapi dokter yang baik agamanya. Silahkan dia mau jadi insinyur yang hafal Quran kalau perlu. Silahkan dia mau menjadi anggota legislatif pun silahkan, tapi anggota legislatif yang kenal Allah. Silahkan mereka berlomba pengen menjadi seorang presiden, silahkan, asalkan mereka tahu bahwa yang mereka jabat adalah titipan Allah, sehingga bisa menjadi azab yang paling pedih di akhirat nanti. Salah satunya apa? Pemimpin yang zalim. Coba mulai berpikir, karena banyak sekali orang yang nggak tahu ini. Ya. Tinggal kesempatan menjadi sebuah sabab keburukan di akhirat nanti. Alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'annahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Jangan menjadi orang yang cuma nunggu giliran, kata Allah. Alaihim dairatus saw, cuma nunggu giliran. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka sama dia. Wa la'annahum, Allah laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masyurah, dan Allah persiapkan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Padahal kesempatan berbuat baik ada. Ya. Mereka melupakan diri mereka, seperti Allah firmankan, ya, orang-orang ahlul kitab yang melupakan diri mereka sendiri, sementara di tangan mereka ada kitab, gitu loh. Kok bisa, Ustaz? Iya bisa, hawa nafsu. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwah. Karena ujung kebaikan itu surga, dan surga dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci. Ya, sedangkan neraka yang kita benci dikelilingi oleh syahwat. Nah, sampai kita baca Quran aja kalau pakai syahwat, akhirnya neraka, pengen dibilang qori, betul. Kita nuntut ilmu ya pakai syahwat, pengen dibilang pinter, neraka ujungnya. Kita bersedekah pengen dibilang dermawan, pakai syahwat, neraka ujungnya. Kita berjihad, berjuang, pengen dibilang pahlawan, karena pakai syahwat, ujungnya neraka. Oh, bahaya loh ya. Bahaya sekali. Ini nggak diperbolehkan dalam agama, kecuali kalau memang ada contoh. Ya, ada contoh. Artinya memang semangat untuk sesuatu yang betul-betul dicontohkan, karena memang babnya beda lah gitu ya. Nah, jamaah sekalian, anak ini perlu waktu untuk bisa menyempurnakan diri dan beradaptasi. Hinaan dan celaan itu membuat anak ini minder. Ya, jadi kalau anak itu yang namanya dia bikin gambar nggak bagus, ya anak, gitu loh. Jangan dituntut bagus. Anak gambar titik pakai uget-uget gitu ya. Ya udahlah, nggak usah dibahas uget-ugetnya lah. Ini apa nak? Ini kerbau. Pasti dari jauh kamu lihatnya ya, gitu ya. Disupport gitu loh. Jangan kerbau gini, jangan. Anak ngedrop gitu ya, karena dia pengen nanya kerbau gimana, dia bingung gitu kan. Atau apalah yang dia buat. Ya, anak ini mengekspresikan apa yang dia pikirkan, dia menggambar di dinding apa, ya biarin. Ya, sekarang sudah ada cat yang bisa dilap kok, udah nggak ada masalah gitu. Ya, jangan gara-gara hinaan, cercaan apa yang dia lakukan ini membuat dia enggan lagi untuk berkarya. Jangan. Dia ngomong salah, ya wajar. Lawang anak bohong aja wajar. Kenapa? Karena dia pengen tahu efek bohong itu apa. Kalau sudah dikasih tahu efek bohong itu buruk, ya dihukum ya apa, besok nggak bohong lagi. Jadi kalau anak berbuat sesuatu ya wajar, lumrah, sedang beradaptasi dengan keadaan. Tapi tolong, jangan pernah dihina, jangan pernah dicela.
apalagi sampai kita mendoakan keburukan. Kata Rasulullah, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Kata Rasulullah, la tad'u ala anfusikum. Sudah. Jangan pernah mendoakan keburukan pada dirimu. Wala tad'u ala auladikum, begitu pula pada kedua anakmu. Wala tad'u ala khadamikum, begitu pula jangan kau hina pembantu-pembantumu. Ya wajarlah kalau dia berbuat salah, pembantu. Kalau dia sekolah enggak bakal jadi pembantu, kita yang jadi anak buah dia mungkin ya. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kamu hina harta yang kamu miliki. Mau banyak mau sedikit, emang itu Allah percayakan sama kamu. Mudah-mudahan melalui kamu yang sedikit jadi banyak, yang banyak bisa terbagi ke banyak orang. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Dan tolong jangan sampai kamu ini berdoa untuk sebuah keburukan yang bertepatan dengan ijabah Allah. Nanti kamu yang menyesal. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Kita berdoa Allah ijabah, malaikat bawa ke Allah. Wallahu a'lam. Makanya kalau kasusnya di sini kita menghina anak kurang ajar, anak nakal, dasar ini itu, aduh kita yang rugi. Ya, posisi kita sebagai orang tua ini kan mustajab doa. Doa orang tua ke anak mustajab doa itu akan pernah pudar. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Ada ayat yang mengatakan bukankah manusia dapat dari hasil usaha. Maka kadang-kadang kita lupa al jaza bi jinsil amal lah gitu. Balasan tergantung perbuatan. Dia begini kan karena kita. Ya. Ini kok anak kok bangun tidur udah pengen comot makanan, bangun tidur udah pengen keluar padahal belek kayak bola pingpong, masih gede betul. Orang tua apabila disuruh mandi susah, wah udah berlaur ini anak. Kan ada ayat yang mengatakan la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masy. Jadi orang-orang yang suka dikasih makan uang riba, jangan kaget kalau bangun tidurnya ruwet. Gitu. Lah kita yang ngasih. Ini nggak main-main loh. Bukan berarti kita nggak bisa berubah jadi baik. Ini PR. Makanya gunanya kita belajar. Ya kita nggak bisa menghina orang yang berbuat sesuatu yang buruk karena dia nggak mampu meninggalkan. Bukankah itu hak Allah untuk memberikan hidayah? Cuma tugas kita mensupport pada seseorang untuk ayo berubah. Tidak ada kata terlambat dalam perubahan. Bisa, mau kapan pun bisa. Karena Allah akan memudahkan semuanya. Ini semua arahan. Begitu pula sama anak. Kita tahu prosesnya seperti apa. Ya wong kita pilih pasangan yang asal selera. Si laki tidak soleh, si perempuan tidak soleha. Enggak ngerti agama, makanannya riba. Makanannya salah. Berdoa Robbi habli minas solihin. Ya Allah. Mau ke masjidnya udah bagus tuh anak. Ya. Sampai akhirnya kadang-kadang nih anak lebih menghargai burung beo ketimbang guru-gurunya. Burung beo cuma bisa Assalamualaikum. Ini anak ngebuang duit juta-jutaan. Masya Allah. Guru baik, agamanya bagus dalam les dan sebagainya, malah dimusuhi. Jangan gede-gede mah tuman gitu. Bayangkan kenapa? Karena kejahilan, pendidikan yang salah. Kemudian efek buruk lain dari penempaan mental ini, dimanja secara berlebihan. Ya karena memang harapan ini, buah hati ini sudah dinanti sekian tahun lah. Bukan seminggu 2 minggu. Udah berusaha nyoba obat sono sini. Ijabahnya pas sudah 10 tahun ke sono baru diijabah. Jangan kata bayi tabung pentil korma di jus mulu. Betul. Saking pengen punya anak gitu ya. Sampai susah ngambilnya di Arab gitu ya. Wallahu alam apa hubungannya itu pentil sama anak, saya nggak paham ya. Cuma itu yang sudah terjadi gitu loh. Jujur ya, banyak ini terjadi bukan tidak. Sehingga banyak sekali orang yang sudah usaha pas punya anak karena berasa capek. Itu loh, orang kalau ada usaha pasti merasa memiliki. Makanya jangankan anak, bicara harta global saja kata Allah kepada keluarga Daud.
keluarga Daud, raja, anaknya Sulaiman, terus kaya dah semua dah, sampai Yakub, sampai siapa Yusuf alaihissalam, itu keluarga kaya. Kata Allah apa? I'malu ala Daud syukra. I'malu ala Daud syukra. Keluarga Daud kerja, capek sedikit biar kamu bisa bersyukur. Makanya kalau orang kerja nggak ada landasan agama, ngunyain tapi nggak syukur. Tapi kalau agama jadi landasan, apa yang dia miliki akan dia jadikan sabab datangnya kemuliaan lebih daripada itu. Apa? Orientasinya akhirat. Kadang dalam rezeki ini ada rezeki orang lain. Kayak kita punya anak, ini rezeki. Kita tahu bahwa ini anak besar bukan hanya untuk kita, manfaatnya udah jelas lah. Udahlah jangan dibahas. Anak soleh itu adalah aset dunia akhirat. Cuma ini anak kan bakal bersosialisasi. Saya pengen anak saya hafal Quran, Ustaz. Makanya kelas 1 SD saya masukin pondok dah. Saya nggak jenguk-jenguk. Ya salah lagi. Kaca dilepas. Ini anak hafal Quran cuma nggak bisa hormat sama orang tua. Apa artinya anak hafal Quran kalau nggak nurut sama orang tua? Betul? Ya, begitu pula sebaliknya, kalau anak nggak di pesantrenin, nggak hafal Quran tapi hormat sama orang tua, ya salah lagi. Mending mana anak hafal Quran ngelawan sama orang tua, apa anak nggak bisa Quran nurut sama orang tua? Mending mana? Mending hafal nurut, betul? Itu yang mesti dicari itu sababnya tuh. Sababnya apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu ini sekolah buat anak-anaknya. Bagaimana mencetak anak ini untuk memiliki wadah datangnya ilmu? Ya, apa wadah datangnya ilmu? Barokah. Mencetak anak menjadi wadah yang berkah. Karena nanti kalau bicara ilmu sudah bakulah. Quran, Sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada semua. Bu gurunya, pak gurunya sama, kajiannya sama, pelajarannya sama, tapi wadah yang bisa berbeda. Wadah ini datang sebab apa, Ustaz? Ya, ini keberkahan tadi. Makanya saya sering tekankan sekali, anak ketika PAUD dan TK itu belum ada penekanan calistu, cuma dibiasakan bangun pagi. Karena doa Rasul, siapapun yang bangun pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Bicara berkah aja dulu. Sudah terbiasa bangun pagi, tolong ajarkan mandiri. Jangan mubazirkan fisiknya. Tangannya bisa untuk mengangkat, sejak dini latih dia mengangkat. Matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, ini latih, diletakkan pada sesuatu. Jadi kayak orang pengen berjuang lah. Ya, kayak orang pengen hidup gitu. Kayak orang laki pengen berjuang, pengen hidup. Itu kan paling tidak siap senjata tuh lengkap. Ya, tidak hanya pedang, kalau perlu golok pun ada, pisau pun ada, pisau cukur bawa, jangan lupa sama silet tajam. Kalau perlu dia punya tombak untuk menompak. Sehingga nanti letaknya itu berbeda. Kalau dia tahu memang kondisinya dia harus hidup dengan kayu-kayu kering sebagai bahan bakar, tentu yang dia pakai adalah kampak untuk membelah kayu tersebut. Kalau perlu dia membelah kelapa karena mungkin buka puasa enak pakai kelapa muda gitu ya, golok yang dia ambil pas lah. Ya. Kalau memang sudah banyak pada hari Kamis mencukur tempat-tempat yang harus dicukur gitu ya, menipiskan kumis dan lain sebagainya, ya diambil gunting sama silet. Tahu letaknya. Kalau nggak dilatih bahaya sekali. Orang pengen nipisin kumis pakai kampak kan rusak urusannya. Atau apalah, orang pengen ngupas kelapa pakai silet nggak ketemu lah ya. Butuh pelatihan. Nah ya, sampai ini anak ngerti bahwa dia akan diberikan ilmu, sabab berkah tolong ditimbulkan. Latih ini anak pasca SD hormat sama orang tua, biasa bangun pagi, biasa menata diri walaupun belum sempurna. Karena kalau dimasukin ke pesantren begitu saja, bangun pagi harus sebelum subuh, mandi, ngantri, siapin buku, siapin ini, rapikan baju, langsung ke masjid. Ya, habis itu masjid baca tadarusan sedikit, kemudian baca apa? Composition, adanya apa? Muhaddasah. Kemudian jam 6:30 ngantri makan. Lawang yang gede saja nggak bisa disiplin, apalagi anak-anak butuh pembiasaan, sehingga jadi rusak malahan. Orang-orang perempuan
kemampuan juga sama. Ya, kalau sudah bisa menata diri SD SMP baru masukin pesantren. Kalau cuma modal semangat orang tua, ini yang bahaya. Ya, makanya saya pernah sampaikan di awal-awal kajian, saya katakan ada orang yang masukin anak ke pesantren itu dengan 3 sebab. Sebab yang pertama karena memang orang tua udah nggak nyanggup sama nih anak. Betul. Ini paling banyak kasusnya nih. Jadi anak kalau udah bandel, nakal, bodoh, aduh nggak nyanggup dah. Masukin pesantren dah, ya Allah. Telepon Ustaz, mau anak gak? Ogah, udah banyak gitu ya. Aduh, nih anak ampun dah, Ustaz, nakal, bandel, saya nggak sanggup bawa dan nih anak gitu ya. Loh yang saudaranya itu yang pinter biar saya pegangin dah gitu. Ini nurut nih, enak dipegangin ya gitu. Jadi yang nurut, yang pinter dipegangin. Yang nakal bandel masuk pesantren, terus dituntut jadi orang hebat, kan ngimpi. Di pesantren lebih nakal. Iya, nggak mungkin bisa pinter lah, kita dikasih KW 4, betul? Keramik KW 4 tahu sendiri. Biar tukangnya pinter lagi, dipasang natnya nggak ketemu, betul? Sama dengan anak kalau nggak memiliki talenta, dikasih guru pinter juga susah dapat maksimalnya. Walaupun bisa cuma butuh waktu lah. Ada lagi yang memang orang tua masukin anak ke pesantren karena keinginan orang tua itu lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ini yang sering kabur ujung-ujungnya, nggak kuat anak. Kenapa? Karena nggak pernah ada bayangan. Orang tua nggak pernah mengasih bayangan tentang pesantren. Ditengokin nggak, disupport nggak, dilepas. Nih anak kalau udah pulang masuk ke pesantren, orang tua pulang di mobil tuh, aduh, beres juga mah, beres juga enak aja. Guru dong gak beres, pusing ya depan anak macam-macam ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting nih, anak masuk pesantren karena kesadaran diri sendiri. Ini yang langka, ini yang mesti dipersiapkan. Ya, kalau anak sudah tertarik untuk belajar, udah orang tua nggak usah bingung. TK-nya aja 7 kali masuk dalam seminggu, 5 kali masuk dalam seminggu, itu pulang bawa bintang, insya Allah. Karena kemauannya kuat. Tapi kalau kemauan nggak kuat, dalam seminggu 5 kali masuk, ini bisa 16 kali telepon guru ke ibu, betul? Aduh, nih anak nangis mulu. Aduh, tangannya dadakan lemes, suruh megang pensil. Aduh, nih anak gini gitu ya. Karena nggak terbiasa. Tolong dibiasakan supaya anak ini betul-betul mengerti bagaimana cara beradaptasi. Jadi dimanja secara berlebihan jadi bodoh ini anak. Dicukupi, nggak pernah diajarkan kecewa, ya salah lagi. Atau mungkin kita yang pilih kasih. Kita pilih kasih. Kenapa? Karena dalam diri anak ada kemiskinan, ada cacat jismi, ada kekurangan, sehingga kita cenderung untuk lebih mengedepankan yang punya kelebihan ketimbang yang kurang. Padahal sering dikatakan bahwa bisa kita mencintai orang tersebut. Saya tahu kesalahan dia, orang lain nggak ada yang tahu, Ustaz. Cuma saya yang tahu. Oh, berarti cuma Anda yang layak mendampingi dia gitu. Berarti Anda berfungsi buat dia. Yang lain tidak berfungsi. Yang lain tenang-tenang saja dia berbuat salah. Yang lain nggak merespon. Yang lain dayus, tidak punya rasa cemburu. Ya, bukan cemburu yang berlebihan. Ya, rasa cemburu itu apa? Orang yang nggak punya cemburu dibilang dayus. Kenapa? Melihat anak sudah gadis perawan, nggak pakai kerudung, cengangas cengenges, tenang, malah modalin pita sama kunciran. Aduh, masya Allah ya. Ini kan bahaya sekali ya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Anak nggak sholat nggak terlalu dibahas. Kalau nemnya buruk, kasus keributan anak sama orang tua. Nggak sholat nggak ada masalah. Coba, ini kan kesalahan. Kita bisa pilih kasih. Ya, ini saya sayangan nama yang pertama udah sempurna, dia emang udah keren, pinter. Kalau adiknya mah aduh udah rusak, nakal gitu ya. Ini anak juga nggak mau rusak tampangnya kalau bukan produk hasil perpaduan dua bentuk manusia, betul? Coba perhatiin walaupun rusak, mata mirip siapa tuh? Tuh. Hidung mirip siapa tuh? Coba. Cuma karena memang kusam enak dipandang, ulah kan orang tua nggak bisa mendidik. Udah. Tolong carikan kemuliaan ini. Bagaimana caranya? Jangan pilih kasih. Kemudian yang lainnya yakni jangan membiasakan menakut-nakuti anak. Ini kebiasaan buruk ini. Kita pengen anak kita itu mustajabud doa. Anak kita itu betul-betul menjadi habibillah, kekasih Allah.
Ya, siapapun bisa menjadi Habibullah, kekasih Allah. Tapi kalau dia dididik takut sama selain Allah, maka Allah bisa murka. Wa maliz zalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Allah murka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah enggak mungkin ampunkan dosa syirik, Allah ampunkan dosa selain syirik. Ini anak terdidik dari kecil ditakut-takutin sama bapaknya. Bapak ntar bapak pulang, mama ntar mama balik ngempos gitu. Yang kemarin aja belum hilang tuh biru jadi hijau, betul? Ini mama pulang 2 yang biru urusannya. Takut. Nah, biarin nakal, bilangin Pak Guru jadi angker, betul? Biarin, pokoknya kalau ntar kita malam kita takut Tuhan, takut dengan malam, takut dengan orang, takut dengan sesuatu. Ini bahaya sekali. Anak nggak diajar pandai, anak dibikin takut sama ular, bukan hati-hati dari ular. Nak pakai sendal, nak pakai sepatu, nak khawatir ada ular, nak, karena itu berbahaya buat orang. Gitu. Bukan ditakut-takuti, ada ular lu, ayo lu, gatek, mati. Ya. Akhirnya orang kalau udah ngomong ular udah matiin dah gitu loh. Padahal hadisnya itu kalau ular itu nggak boleh dimatiin tapi disingkirin. Cuma karena image kita kalau ular udah bahaya mati aja langsung ya. Khawatirnya ular itu adalah subhihalau syaitan, penyerupaan jin yang kita nggak pernah tahu. Bahaya sekali. Ya kita memfitnah lebah. Orang udah kalau ngomong lebah mah udah sampai ada ilmu ngusir lebah. Nggak tahu segede di Jakarta ini. Orang lebah tuh kalau ada lebah pahit, manis, pahit. Kayak Nabi Sulaiman kali ini orang lebah ngerti bahasa dia gitu ya. Ya lebah nggak ngaruh. Lebah nggak ngaruh, emang nggak ngaruh gitu loh. Lebah bahaya aja lebah. Padahal bahayanya apa? Lawang Allah sampai muliakan lebah dalam Quran, betul? Iya. Suruh perhatiin lebah. Ini merhatiin aja ogah ada lebah kabur. Lebah itu nggak akan pernah jahat kalau kita nggak jahat sama lebah. Coba sekali-kali liatin lebah, lihat tuh. Amsal seorang mukmin sejati dalam Quran. Yuk bikin anak kita kayak lebah. Hinggap di mana saja, bergaul sama siapa saja, enggak menghancurkan pergaulan. Panjang mata orang menanti kedatangan dia. Aduh, si Fulan belum nongol nih. Wih, dia nongol tuh. Kan seneng kita punya anak disambut di mana-mana, betul? Bergaul sama siapa saya senang. Semua orang tua senang sama nih anak. Kalau bisa sering-sering dah, udah saya modalin ongkos dan nih anak. Ya Allah, anak-anak pada baik kalau berteman sama dia, akur, semuanya bisa, talentanya masya Allah. Makannya nggak banyak lagi. Saya temen nih kalau teman-teman begini nih gitu ya. Karena teman yang lain udah nggak bisa apa-apa, kerjanya ngacak-ngacak, makannya boros gitu ya. Walhasil betul-betul menjadi lebah. Lihat, lebah nggak boros. Lebah tahu makanan yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus dari semua unsur pohon, dari akar sampai ujung, itu adalah putik dan benang sari, betul? Serbuk yang dimakan. Enggak ada lebah ngigitin batang. Lebah lagi makan batang, enggak ada. Lebah lagi ngelalap daun, enggak ada. Lebah tuh makan ujungnya aja. Itu pun efek makan lebah itu bisa menjadi perkawinan antara serbuk sari dengan putik menjadi buah, betul? Perkawinan alami. Lebah itu hinggap di batang mana saja nggak patah. Lihat, batang pohon nangka patah, ada lebah gelantungan, nggak ada. Udah yang namanya lebah manfaat, insya Allah sudah. Masya Allah, sarangnya manfaat, bivolennya manfaat. Masya Allah, coba perhatikan, betul-betul Islam ajarkan banyak yang manfaat. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan wa fiha shifaa'un linnas. Jangankan ucapan, dengungnya yang ultrasonik membuat orang takut. Dengungnya, ultrasoniknya itu masya Allah, itu bikin tikus kabur loh. Apalagi kotorannya saja bisa menjadi madu yang layak untuk dikonsumsi. Orang beriman itu wajar, tapi saya katakan di awal tadi kata Rasulullah, yu'jaru fi kulli amri. Orang beriman itu dibalas sama Allah. Walidzalika ajibtu. Oleh karena itu aku takjub, kata Rasulullah. Kalau didikan betul, tempaan rapi, indah. Ajibtu min qada'illahi lil mu'min.
Aku takjub dengan orang beriman, takdirnya membuat aku takjub, kata Rasul. Orang beriman pasti diuji baik, diuji buruk. Diuji baik, hamidah wa syakara, dia puji Allah, dia bersyukur. Diuji dengan keburukan, hamidah wa sabara, dia puji Allah, dia bersabar. Ajib, aku takjub, kata Rasul. Kalau tempaannya betul, sehingga ini anak nanti kalau dimasukin pesantren atau bergaul dengan masyarakat, mungkin dulu waktu kumpul sama teman-temannya semua berlian lah. Berlian setumpuk nggak ada harganya. Coba berlian dibuang ke tengah pasir baru kelihatan sternya. Anak seperti itu. Makanya butuh pembiasaan. Mungkin hafalannya sama, baik Quran maupun sunnah, tapi kalau sosialisasinya nggak diperhatikan, ya perhatikanlah. Berapa banyak orang yang hafal Quran nggak didemenin sama orang. Jadi imam nggak gaul. Oh, pas dia datang, ya Allah, imamnya dia lagi, ya Allah. Wah, kacau dah. Wah, rusak urusannya gitu loh. Kenapa? Karena mungkin bacaannya panjang, nggak ngeliat keadaan mama. Masya Allah, subhanallah. Ya, banyak sekali lah contoh yang bisa kita ambil. Nah, makanya di Islam ini kita ditekankan sekali untuk tidak pilih kasih ya, karena kekurangan jasad diri seseorang, padahal Allah ciptakan semua itu dengan kelebihan masing-masing. Jangan didik ini anak jadi takut ya sama geledek halilintar gitu ya. Itu udah nggak ada lagi juntrungannya bunyi geledek tekep kuping, auzubillah. Udah jangan buang jauh-jauh ya. Lawang Rasul bilang geledek itu bertasbih kok. Yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifatin. Anak-anak suruh lihat tuh, subhanallah, harus begitu. Ini tekep kuping, auzubillah, auzubillah. Masuk, kesambar geledek lontar. Ya, waduh, anak dibikin takut, makanya kebanyakan tuh turunannya kemarin tuh sama hujan kabur. Apalagi sama geledek, udah ada yang keluar sepi. Saya paling enak tuh kalau pulang pakai motor sama jas hujan, angin puting beliung, geledek jeledar-jeledar, kosong, bablas. Saya bilang, oh sering-sering begini nih, cepet nyampe. Masya Allah ya, subhanallah. Jadi betul-betul diperhatikan. Ya, ajak mereka untuk bertanggung jawab, berilah kepercayaan. Mulai beri kepercayaan. Macam lah, orang tua lebih paham lah. Enggak hina kalau sampai ini anak ada pembantu, anak yang disuruh enggak hina. Pembantu ini apa istilahnya lah, cadangan lah. Kalau memang betul-betul orang tua enggak mampu, minta tolong sama mbak boleh. Atau bapak enggak mampu, minta tolong sama emas di belakang itu boleh. Tapi kalau masih ada anak, nak, tolong dong ambilin sepatu ayah. Itu baik. Ihtiram. Sehingga nanti ketika dia sudah besar, dia tahu sekali, oh iya, saya bagian dari hidup ayah. Ayah kerja, sepatunya saya yang bawain. Kenapa? Kalau beliin saya belum nyanggup, bawain mah gampang kan. Anak diajak untuk memiliki satu tanggung jawab. Ya, apapun yang dia dapat, apapun yang dia terima, dia akan memaksimalkan. Kenapa? Karena bukan bicara makan, minum, menghabiskan, tapi bicara manfaat. Ya, karena anak kalau nggak diajarkan menghargai sesuatu, orang tua yang capek dari jauh pergi pulang bawa makanan yang enak, berharap sampai rumah seru-seruan berebut makanan sampai habis. Akhirnya bengong ngeliatin tuh makanan sampai bekerak, sampai berlumut, sampai bekapang, disenggol enggak. Kadang-kadang makan sedikit dilempar. Kenapa? Karena nggak diajarkan untuk membiasakan menghargai sesuatu. Makanya tadi wajar kalau seandainya keluarga Daud saja ada perintah, i'malu ala Daud syukra. Keluarga Daud yang kaya raya kerja supaya kau bisa bersyukur. Di kantor, anak belum layak kerja di kantor, kerja. Ibu lagi masak, anak perempuan minta tolong lah, nak ambilkan garam nak. Yang mana? Rasain kalau asin tuh garam nak. Sehingga dari kecil dia tahu itu garam. Karena kadang-kadang suka saru sama mecin, betul. Ini ada yang mirip apa nih, marasen, nggak enak, itu mecin berarti dah. Sehingga dia tahu sekali, nak, tolong nak ambilkan cabai, tolong ambilkan bawang, tolong ambilkan ini. Fadal, nggak harus mbak. Apalagi Ramadan nih. Nah, salah satu pahala orang yang berpuasa itu menyiapkan makan orang yang buka puasa.
Ya jadi kalau sudah tahu begini, ibu nggak merengut, nggak kesel lagi karena mbak pulang. Bapak pun begitu, nggak pegel karena suruh cari pembantu baru. Udah. Kenapa? Allah kasih kesempatan kalau bulan Ramadan kita bisa tambah pahala. Yang nggak bisa masak belajar. Yang jarang turun ke dapur, ayo turun. Jangan sumpah serapah dimaki itu pembantu. Penyakit tiap Ramadan pada pulang semua. Biarin dia pulang. Dia punya orang tua, dia punya anak. Coba kalau situ punya anak nggak boleh pulang sama bosnya gimana? Ya coba mulai berpikir. Jangan gara-gara kemalasan kita menjadi hujatan buat orang lain. Ajar anak. Ayo nak, mumpung nggak ada mbak nih. Ayo nak, mumpung nggak ada mas di belakang nih. Kita cuci mobil bareng lah. Nah kalau kita sudah mencuci, kita bakal berasa kalau dikotorin. Ya, tuh kan saya udah capek-capek dikotorin. Dia akan belajar menjaga. Ayo kita acak-acak di rumah nak, kita main sejadi-jadinya. Habis itu kita rapiin bareng. Biar kamu berasa ternyata ngacak-ngacak lebih gampang ketimbang ngerapiin. Kalau terbiasa seperti ini, dia bisa menghargai. Sehingga timbulnya apa? Keikhlasan ketika mengamalkan sesuatu. Belajar menghargai orang tua ngasih baju apa aja. Ya, kalau orang tua dulu kan suka lucu ya. Itu kalau beli baju sama anak udah semodel dah. Selosin dibagi 3, 4 pokoknya udah ya. Sama model cuma beda warna kadang-kadang. Cuma karena memang cara ngasihnya itu bikin kita semangat. Baju nggak jelek, murah tuh baju lawang losinan gitu ya, bukan satuan gitu ya. Itu udah enak aja di badan. Kenapa? Karena kita menerima. Tapi kalau sesuatu yang kita nggak ngerti cara penyampaian kitanya nggak nerima, biar bagus nggak layak dipandang, inner beauty nggak timbul. Coba perhatikan. Latih anak untuk mencuci pakaian yang kotor, walaupun nggak harus bersih, kan anak-anak, betul? Nah kalau memang nggak bersih, diam-diam kita bilas lagi supaya lebih bersih lagi. Paling nggak dia menghargai lah. Sehingga ini semua pelatihan. Berilah mereka kepercayaan, berilah mereka amanah. Ya, latih mereka amanah untuk sesuatu. Ya, kita bisa memiliki apotek hidup kecil, kita menanam bareng, kita ngejaga bareng. Atau ya, saya masih ingat beberapa pohon yang orang tua ajarkan ditanam sejak kami masih kecil, sudah besar itu pohonnya. Ada cerita khusus yang orang lain nggak tahu lah. Ini kalau dilatih seperti ini, masya Allah, betul-betul ada persahabatan, diajar untuk lebih memiliki kepercayaan gitu loh. Boncenglah anak kita yang sudah bisa diajak dialog, ajak ngobrol lah tentang masalah hidup, walaupun jangan yang berat-berat dulu. Nah, ini bapak pengen ngobrol sama kamu nih nak. Loh kenapa ke saya pak, tumben ngobrol sama saya? Ya daripada bapak ngomong ke orang jadi masalah baru, nanti kalau ke kamu insya Allah kamu ngerti lah bahwa bapakmu nih manusia nak. Bapak ini punya banyak hal yang mungkin orang lain gak tahu nak. Coba pendapat kamu seperti apa sih nak? Boleh. Ya bapak pegel sama ibu, cuma gimana bapak juga bingung nih nak, harusnya gimana gini. Bapak tetap pengen selalu bersatu gini. Anak kasih masukan. Anak nanti ngomong ke ibu dengan bahasa yang baik, take and give-nya jelas. Anak jadi solusi, sehingga kalau ada khilaf, solusinya anak. Dia mengerti sekali bagaimana menyikapi berhubungan sama si ayah, berhubungan sama si ibu. Jangan yang seperti yang terjadi, apalagi kalau sudah ada perpecahan. Anak dibawa sama ibu, pasti gedenya benci sama bapak. Anak dibawa sama bapak, pasti gedenya benci sama ibu. Ini kan bodoh, berarti kita mencetak generasi berikutnya yang berbuat durhaka sama orang tuanya. Salah. Bapak di PHK dari sebuah perusahaan, anak dididik jangan pernah nginjak ke sono. Jangan pernah nginjak. Bapak boleh gagal, anak kan belum tentu gitu. Harusnya saling mensupport gitu loh. Bagaimana caranya mendidik mereka untuk tahu hidup ini mengecewakan. Ya. Kemudian dijelaskan pula bahwa kelak anak ini mengetahui tentang tempat yang baik, tempat yang buruk. Maka sejak dini biasakan mereka untuk mengenal itu. Walaupun tidak harus memasuki kalau yang buruk. Ya, salah satunya apa? Ajak mereka ke majelis. Boleh, tapi tetap ada syarat-syarat tarbiyah. Anak yang dibawa ke majelis itu anak yang sudah mengerti belajar.
supaya nggak mengganggu orang lain yang sedang belajar. Habis gimana Ustaz? Saya kalau nungguin anak 7 tahun bisa belajar, urusannya saya nggak ke majelis-majelis gitu ya. Nah, ini kalau sudah begini ada kepedulian sosial. Bagaimana caranya anak kita bawa tapi nggak mengganggu majelis. Majelis menyiapkan tempat bermain anak gitu lah. Sekarang kalau mall saja mall ya, itu menyiapkan baby care atau penitipan bayi dan anak. Itu yang belanja nggak pengen diganggu lagi nawar, betul? Kenapa sih majelis ilmu itu nggak mempersiapkan itu gitu loh? Karena banyak orang yang pengen tamasya rohani, pengen belajar, pengen ikut-ikutan yang baik gitu ya. Cuma nggak bisa meninggalkan kewajiban, betul? Coba kalau dipikirkan secara matang, ini lapangan kerja baru. Menjamurnya majelis ilmu di mana-mana bisa pudar hilang karena nggak semua orang mampu hadir. Tapi kalau difasilitasi, ada penitipan anak, ada tempat bermain buat anak, ya, yang guru-guru khusus mendidik, ayah ibu belajar serius, anak belajar sambil bermain. Oh bagus sekali, ya bagus sekali. Tempat bermain ketika long weekend, hari libur begini. Demi Allah, saya kadang-kadang ngurut dada loh. Ini tempat bermain semuanya nggak syar'i. Sampai-sampai kalau bicara liburan, bicara ibadah, rusak dah ibadah anak. Ini kok tumben pada nggak sholat, kan libur. Biasanya bagus sholat subuh berjamaah, ini tumben nggak ada yang subuh. Kenapa? Ya namanya libur lagi. Jadi kalau libur umum, libur juga ibadah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini anak-anak diajak bermain ke jungle ini, jungle itu gitu loh. Ya ke dunia-dunia yang membawa fantasi kemana-mana. Ini semua makan minum nggak ada yang pakai bangku. Semua makan minum sambil diri. Orang tua tahu hukumnya bukan tidak. Kok ini jadi begini, makan pakai tangan kiri, berdiri lagi minum juga. Ya namanya anak-anak lagi libur lagi disalahin. Ini nggak bisa dibiarkan loh. Sehingga nanti mereka akan memiliki makom yang berbeda. Di majelis mereka begini, di luar mereka begini. Hatinya munafik. Karena nggak terbiasa berbuat sebuah kebaikan. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Kolam renang, lihat. Ya, kan ada baju renang syar'i, tetap nggak syar'i. Kenapa? Karena melekuk tubuh itu tampak, bukan tidak. Yang syar'i itu laki-laki dengan perempuan dibedakan tempat, itu yang syar'i. Kalau nyampur bareng, kolak namanya. Tinggal kasih santan. Ya. Oh kalau saya sih hobi renang tetap kajian rutin. Saya punya baju busana muslim dan muslimah renang. Nggak ada yang syar'i, udah jangan ngimpi. Karena ada hadis yang mengatakan nisaun kasiyat ariyat. Orang yang pakai baju tapi telanjang, pakai baju cuma membentuk lekuk tubuh, nggak ada gitu. Yuk pikirkan. Karena orang Islam juga perlu olahraga, orang Islam juga dengan anaknya yang banyak perlu tamasya, betul? Sehingga orang yang punya uang banyak jangan bingung, jangan didepositoin, bikin tempat itu. Bohong kalau nggak rame, menyedot tenaga kerja yang banyak lagi. Adanya media-media baru untuk orang bisa belajar dengan cara yang baik. Bas, apalagi mendidik mereka untuk biasa bersosialisasi. Datangi tempat-tempat yang syar'i. Ya, datangi tempat-tempat yang syar'i. Kenapa anak lebih senang kumpul di mall ketimbang di majelis ilmu gitu loh? Ya kenapa? Karena di sana tawaran dunia main tuh banyak sekali. Ya. Sementara kalau di majelis ilmu itu tawaran main nggak ada, bergerak dikit, ngomong dikit, lari, gitu. Besok nak ikut ngaji lagi, enggak gitu. Karena nggak ada tawaran yang indah, ya itu perlu dipikirkan lah. Makanya masya Allah, ini betul-betul berefek pada hal yang baik. Kenapa? Seperti perkataan Rasulullah SAW kepada sahabat, yakni Abdullah bin Abbas, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini etika yang Rasul omongin. Jadi Nabi nggak pernah ngelawan, tapi perintah bahasanya, ya gulam, anak kecil, wakul biyaminik. Nabi itu nggak pernah ngelarang ya. Wakul biyaminik, kul perintah, makanlah kamu dengan tangan kanan kamu.
Wa kul mimma yalik, makan yang paling gampang kamu ambil. Jadi bukan bahasanya jangan pakai tangan kiri. Nggak ngomong jangan Rasul, karena anak itu jangan banyak dilarang, jadi bodoh. Tapi siasati. Kalau memang dia nggak boleh makan pakai tangan kiri, berarti perintah pakai tangan kanan, betul? Jangan ngomong ya la ta'kul bishimal, jangan, tapi wakul biyaminik, makan dengan kanan, bukan jangan makan pakai kiri. Kalimat jangan jauhkan dari anak. Ada solusi, walaupun terkadang perlu kita bilang kalimat jangan, cuma jangan sering-sering. Ya, karena anak yarta wa yal'ab, sedang bekerja, otaknya sedang bekerja. Kalau banyak dilarang bahaya. Wakul mimma yalik, makan yang paling gampang sama kamu nak. Kalimat yang paling gampang adalah yakni sesuatu yang kamu mampu untuk mengambilnya tanpa ngerepotin orang. Itu kamu makan. Kalau sudah terbiasa seperti itu, mindsetnya pun terbentuk. Ya, makanan yang di pinggir kadang nggak enak, yang enak suka di tengah, betul. Cuma dia berpikir panjang, dia datang bukan untuk makan, cuma untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Kalau di kita kan karena mindset kita nggak begitu, target datang ke kondangan makan enak, betul. Nih bulan makan enak nih, makan enak gitu ya. Jadi akhirnya nggak wakul mimma yalik, nggak makan apa yang mampu kita makan ya. Jadi hidupnya itu cuma buat makan saja ya. Ini sebuah kesalahan, pembiasaan yang nggak baik lah ya. Nah, anak dengan majlis orang dewasa sudah punya bayangan kalau kelak nanti dia dewasa seperti itu. Makanya anak muda jangan suka ngeremehin orang tua. Orang tua kelihatannya ilmu nggak sebanyak kita, tapi orang ini pernah berhasil ngedidik kita. Yuk kita lihat ilmunya tuh, lihat. Sehingga kita tahu usia tua yang paling bermanfaat seperti mereka. Di usia tua masih mau menuntut ilmu, di usia tua itu mau menjadi orang yang betul-betul mengkritisi hidup yang lampau karena ada perintah apa dalam ayat itu, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, minta bisa mengkritisi, mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku ya Allah. Bas ilmunya banyak. Kita bisa lihat gerakan orang tua tuh udah mulai lambat, kita pun bakal begitu. Lihat. Bermuhasabah diri membuat anak ini akan tahu nanti. Sehingga kalau sampai dia di luar, walaupun itu bapak tua bukan bapaknya, cuma dia harus menghormati seperti menghormati bapaknya. Dia lihat ibu tua itu bukan ibunya, cuma dia tahu itu orang tua. Ada bahasa dan etika. Sampai pedagang saja, pedagang bahan, kalau dia dididik baik bersahabat dengan orang tua, nawarin bahan ke orang tua sama nawarin bahan ke anak muda pasti beda. Orang anak muda mah yang ngejreng dah. Nih. Oh, tuh kuning tuh, hijau jreng tuh, pink tuh. Orang tua datang nih, coklat nih, abu-abu nih gitu ya. Orang tua datang raya geruk dilemparin pink gitu. Pengen mampu mah enggak, udah ya tahu lah. Nawarin makanan juga begitu. Bahasa ke orang muda nawarin makanan tuh seperti apa, ke orang tua seperti apa. Lihat. Ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang kalau dia biasakan di usia dewasa nanti betul-betul manfaat lah, merutinkan manfaat buat banyak orang. Dan yang terpenting yakni untuk membiasakan sejak anak-anak absus salam bainana. Latih anak untuk mengucap salam sama keluarga aja dulu dah. Adik kakak kalau ketemu salam cium tangan, ketemu orang tua salam. Bawa pagi bangun mandi mau ke meja makan, assalamualaikum. Biasakan tuh. Kalau nggak terbiasa gede sulit. Ya, saya sering tekankan kalau adik sering cium tangan kakak, ini mah bukan wajib cium, tapi kalau biasa mencium tangan kakak, sampai gede hormat sama kakak. Apalagi mengucap salam, assalamualaikum kak. Mungkin kakaknya orang gagal, adiknya orang sukses, mungkin wallahu a'lam atau sebaliknya. Tapi itu akan tetap menghormati dia, lain rasanya. Masya Allah. Ya, betul-betul menyisihkan diri untuk bisa memaksimalkan. Sesibuk-sibuknya orang tua masih ada waktu untuk mendidik anak dengan cara yang baik. Ketika nanti orang tua seperti anak-anak jadi orang sibuk, tetap punya waktu untuk
untuk bisa memaksimalkan ke orang tuanya. Al jaza bijinsil amal. Baru kalau sudah seperti itu, ngerti etika, ngerti adab, anak ngerti likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya. Ketika sampai dalil sama dia, kallimun nas bima ya'rifu alaih. Sampaikan dakwah kepada manusia sebatas pemahamannya. Mudah sekali. Sampai kita mau bicara ilmu apa? Ilmu agama, ilmu umum. Kalau dasarnya sudah bagus, ini anak terdidik dengan cara yang bagus, maksimal. Dia mau ngajar matematik saja ketemu murid bodoh, nggak dibenci. Kamu nanti siang ketemu saya ya, ada pendidikan khusus lah. Kenapa? Sudah temui nanti. Kenapa? Karena kalau kamu ini nggak dikhususin, kamu nggak bisa bersaing dengan yang lain. Nanti jadi nggak balance di pendidikan. Ada rasa. Orang tua tahu kita paham sekali, nggak seperti anak-anak muda yang kita ngomong sekali dua kali paham. Kadang-kadang orang tua berkali-kali masih nggak paham, nggak bosan kita mengulang-ulang. Supaya tahu bahwa ini bukan bicara hatam atau tidak hatam, tapi bagaimana mendapatkan pemahaman dengan cara yang betul. Itu yang diinginkan agama. Wallahu musta'an. Insyaallah mudah-mudahan sepintas yang disampaikan manfaat. Masih banyak waktu kita bisa berdialog karena memang perlu didialogi. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemaparan yang begitu menarik buat kita semua, orang-orang tua, termasuk anak muda, remaja dan pemuda yang calon tua. Maka ada beberapa hal jangan kita dan silakan mereka. Kemudian jangan terlalu manja berlebihan. Yang biasanya adalah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan orang beriman? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Artinya pembiasaan yang baik itu harus beranjak dari rumah. Mudah-mudahan resep ini jadi saya kira itulah Bapak dan Ibu sekalian. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu simak juga. Catatan-catatan itu saya kira artinya digarisbawahi kalau beliau dengan apa? Dengan stabilo, tetapi penghayatan aplikasi di dalam rumah. Bagaimana kita mengatur pintu? Saya kemarin ditegur karena saya terbiasa dengan si nenek di rumah itu. Kalau nutup pintu tuh kayak dia agak, tapi disalahkan itu. Jangan gitu kayak Allah Akbar, kita istighfar. Nah inilah saya kira aplikasi tentang nilai-nilai apa yang disajikan sekarang ini yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Saya kira yang menjadi pola atau metode yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Silakan disimak, ada beberapa pertanyaan. Saya selalu bingung jika kedua anak saya berselisih karena sesuatu. Apakah harus dilerai atau biarkan mereka selesaikan sendiri? Kapan harus dilerai? Kapan diawasi saja supaya bisa selesai sendiri? Iya, anak yang berselisih, anak yang berbuat salah. Karena perselisihan itu adalah sebuah kesalahan. Jangan pernah kita meyakini bahwa khilaf perselisihan itu adalah rahmat. Itu hadis maudhu, bahkan tidak ada asalnya sama sekali. Karena kalau perbedaan dikatakan rahmat, persatuan adalah bencana, gitu kan. Mungkin anak berbeda, cuma Rasul berikan solusi, alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Berikan solusi, melarang anak dengan solusi gitu loh. Jadi kalau dia memang berselisih, dilerai itu penting sekali. Bukan berarti biar dewasa, biar damai sendiri, keburu bonyok. Tidak ada bahasa-bahasa orang tua yang mungkin perlu dimengerti lah. Yang pasti jangan menghukum satu sama lain di depan satu sama lain gitu loh. Dipisah. Nah, ya, panggil kamar satu diajak ngobrol, kamu keluar yang satu panggil lagi ya. Nanti lama-lama mereka bisa damai. Perlu dilerai. Ya, anak perlu dibiasakan sehingga nanti kalau terjadi perselisihan lagi, mereka tahu solusinya. Solusi itu butuh pengajaran, butuh pembiasaan. Ada ular jangan dimatiin, dibunuh, tapi diusir aja. Kalau nggak salah ada hadis Nabi yang menganjurkan agar matiin binatang ular kalajengking yang beranak hitam. Iya, ada beberapa yang perlu dipahami dengan ilmu. Bahwa saya katakan tadi dengan tegas, jangankan ular, apapun yang berbahaya darul mafasid.
muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Antum bisa lihat dalam kitab Sahih Bukhari tentang hikayat seseorang yang kemasukan jin ya, karena membunuh seekor ular yang itu adalah subihalahul jin, penyerupaan jin. Maka dari situlah ulama menasihatkan kita, kalau ular yang tidak berbahaya, mengusirnya itu lebih utama ketimbang membunuhnya. Karena biar bagaimana, kalau yang namanya binatang itu nggak mungkin menyakiti kalau nggak disakiti. Kecuali kalau memang dia mematikan, maka wajib kita untuk membela diri, membunuhnya atau yang lainnya. Bahkan ada doa kita buat anak-anak kita itu, uizukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonir rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Kita minta berlindung kepada Allah untuk anak-anak kita dari kejahatan binatang berbisa. Itu kan ya, kejahatan binatang berbisa. Ya, berarti ada hukum sebab akibat dia jahatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya dengar radio Islam Ustaz yang ceramah katakan uang riba bisa dijadikan kantong sampah umum jembatan, tapi tidak diniatkan sedekah, diberikan saja. Ada juga yang katakan dikembalikan ke fakir miskin, karena fakir miskin diurus oleh negara. Uang riba dari bank negara dikembalikan lagi ke negara, tidak sedekah, diberikan saja karena uangnya tetap bersih. Yang riba pelakunya menurut Ustaz gimana? Iya, hukum riba itu kan tidak boleh dikonsumsi oleh badan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu jalan di badan anak Adam itu melalui aliran darah. Dan darah yang dipakai oleh setan untuk jadi transportasinya yang haram, yang kotor, bersumber pada hati. Kalau hati sudah kotor, ada sarang setan, mungkinkah niat itu keluar dari hati? Kan nggak mungkin ya. Cuma memang ada ijtihad dari ulama ya, dari ulama dunia sebenarnya ya. Bisa dirujukan perkataan saya pada kitab Al-Fatawa Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Fauzan, beberapa syekh lainnya. Bahkan banyak sekali buku-buku ulama yang mengabarkan tentang ini, bahwa uang bunga bank atau uang-uang konvensional ya, itu bisa dimanfaatkan buat kemaslahatan umum ya, tanpa diniatkan sedekah. Karena memang survei membuktikan juga ada pemanfaatan dana bunga orang Islam ini oleh orang-orang non-muslim ya, di beberapa negara yang kita nggak mengkonsumsi. Ini ijtihad ya, makanya baik sekali. Ini mau Ramadan ya, ini jalanan ke masjid baik yang rusak, kalau memang kita nggak berani ngeluarin duit halal kita, bunga banknya sini, kita beliin aspal, kita bagusin, cor-corin itu jalanan ke masyarakat, dan masyarakat seneng, dan dia gampang untuk ibadah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi mengatakan belajar tergantung balasan tergantung perbuatan. Firman Allah atau Quran? Itu hadis. Al jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kalau ayatnya itu famayyamal misqalat dzarratin khairan wa ya'mal misqalat dzarratin syarran. Kalau kita baca Al-Qur'an tapi dibaca hanya tafsirnya saja, karena kalau baca huruf Arabnya saya khawatir tajwidnya banyak yang salah, panjang pendeknya, apakah pahalanya sama dengan? Ya beda, harus belajar. Dalilnya tuh Iqra, baca. Yang dibaca apa? Ya Quran ya. Jadi kalau kita lihat buku Quran itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu qiraat, bacaan. Tadi itu ya, kayak ayat dibacakan apa? Alif Lam Mim, itu Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu Quran. Tapi kalau yang kita pegang itu bukan Quran, namanya mushaf. Tumpukan soft. Ya. Makanya kalau dibilang Quran, yang dibaca tafsir ya bukan baca Quran namanya, baca tafsir namanya ya. Jadi belajar. Ya harus belajar, jangan qanaah dengan kebodohan. Insya Allah kalau belajar dan Quran sering dibaca itu akan memudahkan kita untuk mendapatkannya. Bagaimana hukumnya apabila menyelenggarakan hajatan di rumah sehingga mengharuskan jalan umum ditutup? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung acaranya. Kalau menguntungkan kiri kanan ditutup
mau pasti gitu ya. Tapi kalau nggak menguntungkan ya nggak bakal mau. Itu sih sudah kemaslahatan pemerintah terkecil, kelurahan, RW, RT gitu ya. Apa perlu menutup? Oh kalau memang nggak perlu bakal jadi keributan, tolong Pak Lurah dana dialokasikan bikin apa rumah yang disewakan atau difasilitasi buat masyarakat yang mau bikin acara. Ya jadi harus ada kepedulian. Ya pemerintah lah kembalinya. Bisa boleh bisa enggak. Tinggal tergantung gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya apakah program BPJS Kesehatan yang bayar tiap bulan hanya 60.000 kelas 1 atau 42.500 kelas 2, ketika dioperasi kita gratis karena ini termasuk asuransi, apakah dalam syar'i berobat dengan asuransi itu halal atau haram? Wallahu alam. Kalau asuransinya itu dikelola oleh bank konvensional, maka tetap hukumnya itu la'anallah akilur riba wa mukilahu wa katibai wa syahidai wa qalahum sawa. Yang saya tahu seperti itu. Kalau memang yang nolak bank konvensional, ada hadis yang mengatakan Allah melaknat yang makan riba, yang dikasih makan, yang mencatat, yang menjadi saksi, sampai satpam di depan pagar pun dosa, gitu ya. Jadi wallahu alam, saya nggak paham pengelolaannya seperti apa. Wallahu alam bishawab.